Halo semuanya, jumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk action post datanya. Jadi di video terakhir kita sudah masukin ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita akan mengirim datanya ke dalam controller menggunakan Ajax. Kita akan lanjutin seperti ini. Untuk ngirimnya seperti ini, $.ajax. Kita bikin Ajax. Kemudian URL-nya mau kemana kita ngepostnya. Jadi kita akan ngepostnya ke dalam barang slash store. Gini aja. Kemudian kita akan bikin tabnya. Tabnya apa sih? Tabnya kita adalah post. Post. Selanjutnya untuk datanya itu kita dapat dari mana gitu. Datanya kita ambil dari sini. Data sini. Kita masukin ke sini. Kemudian hmm, kemudian kita sukses. Ketika sukses kita akan menjalankan apa? Gitu. Sukses kita akan bikin function. Nah ini functionnya kita ambil responnya. Di respon dari si controller nantinya kita akan simpan juga respon seperti ini. Kemudian seperti biasa function seperti ini. Nah, setelah sukses, kalau terjadi kegagalan atau error, kita akan munculin apa? Kita munculkan juga error T2 function. Di sini saya alert aja. Alert terjadi kesalahan. Nah, seperti ini aja. Selanjutnya di sini untuk sukses saya akan console log aja dulu. Console.log responnya. Seperti ini dulu. Kita akan coba bikin si apa namanya? Function store di dalam controller kita. Jadi kita masuk ke dalam barang controller, kemudian kita bikin public function store. Nah, karena ini menggunakan post, datanya post itu kita akan ditambahkan di sini request ini kita panggil request, kita samain request seperti ini. Selanjutnya request. Selanjutnya di sini kita akan simpan datanya. $data sama dengan new barang. Gini. Selanjutnya kita akan insertkan datanya. Ini $data save. Gini dulu. Save. Kita coba jalankan. Sini saya refresh. Nah, saya akan full screen, kemudian buka inspect element. Tambahkan. Saya masuk ke bagian jaringan. Saya misalkan tambahkan testing 01, namanya nama 01 misalkan gitu ya. Simpan. Di sini terjadi kesalahan. Kita coba buka salahnya itu di mana. Di sini oke. Karena kita itu belum membuat rootnya, saya lupa bikin root. Bentar ya, kita bikin root dulu. Bikin rootnya itu di sini di bagian sini web.php. Kita akan bikin satu. Nah, di sini metodenya post barang slash store. Oke, ini masuknya ke dalam function store. Kemudian ini kita hapus saja karena kita nggak gunakan. Save. Kita coba reload. Tambah nama 01
simpan. Oke, masih salah. Kita coba cek di sini. Oke, dia ada message CLFS token mistake. Jadi untuk Laravel itu ada keamanan. Jadi kita harus bikin tokennya. Nah, tokennya kita akan simpan. Jadi kita bikin token dulu. Bikin tokennya itu mudah, nggak terlalu sulit. Di sini. Jadi di bagian view-nya, bagian view itu di resource, views, kemudian barang, indeksnya. Di sini kita akan bikin apa namanya? Tokennya. Tapi karena function insert ini atau token ini digunakan di semua halaman, untuk tokennya saya akan simpan di dalam template-nya, di dalam header-nya sini langsung. Gitu. Jadi kita akan bikin apa namanya? Bikin tokennya gitu. Saya pakai tag meta name sama dengan CSLF main token gitu aja. Kemudian konten. Nah, konten kita akan menggunakan function dari Laravel-nya sendiri. Seperti ini. Kita coba reload. Kita coba dapatin tokennya gitu kan. Nah, cara dapatin tokennya itu seperti ini. Di sini kita coba cek. Bentar, ada kesalahan. Bentar, dapat CSLF. Oke, di sini saya ada kesalahan. Di sini kurang kayak gini. Save. Kita reload. Oke, muncul. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan function dari JavaScript jQuery. Jadi kita akan ambil tag meta, kemudian kita akan cari yang mempunyai atribut name sama dengan name-nya itu kita menggunakan kita name-nya ini. Nah, kemudian kita akan dapetin si kontennya. Nah, konten ini itu berasal dari sini. Konten. Nah, konten ini masukkan dalam sini konten. Coba enter. Nah, tokennya udah dapat. Nah, token ini kita akan bawa ketika proses pengiriman data. Nah, untuk di bagian proses pengiriman, kita akan masukkan ke dalam get data aja supaya nanti ketika fungsi update itu juga ke bawah maupun fungsi delete tokennya juga ke bawah. Kita akan beri nama data dot underscore token start defaultnya. Ini sama dengan yang sudah tadi kita bikin. Kita save. Kita coba reload. Tambah misalkan angka 4, ini angka gini aja, simpan. Di sini tokennya sudah dapat ya. Tapi masih terjadi kesalahan. Kita coba cek. Salahnya itu di mana? Oke, di sini message-nya tidak mempunyai kode yang boleh diinsertkan. Jadi di tabel barang kita nggak ada yang diinsertkan sama sekali. Jadi kita akan bikin dulu di dalam modelnya, kita akan perbaiki. Jadi di bagian model barang, di sini belum ada kolom apa aja sih yang boleh diisi gitu kan. Ya, kita akan masukkan pakai prototype aja. Prototype fill label gitu. Ini, kemudian ini bentuknya array. Ada dua kolom yang perlu kita insertkan yaitu kode sama nama. Save, kemudian kita coba simpan lagi. Ini kan masih salah ya. Coba clear.
Kemudian kita simpan lagi. Nah, di sini jadi kesalahan. Oke, kita cek. Kode. Coba kita refresh dulu. Oke, salah. Oke, kita coba cek dulu di sini. Benar. Coba kita masuk ke dalam si controllernya. Oh, di sini kita belum masukin datanya $request ini. Kemudian kita ambil semua datanya. Save gini. Kita coba lagi. Save. Sini. Oke, tidak ada kesadian apapun. Coba kita masuk ke konsol. Juga tidak ada apapun. Kita coba refresh. Apakah angka 5-nya itu sudah masuk? Kita tunggu. Angka 5 sudah masuk. Kita coba tambahin angka 6. Misalkan di sini AKG 6. Kita simpan. Ini belum ada respon. Kita coba reload. Angka 6 juga sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan ketika ini disimpan itu akan langsung datanya muncul di sini. Langsung kita munculkan aja. Jadi kita perlu bikin respon dulu di dalam controllernya. Jadi kita akan bikin respon return respon. Nah, respon. Kemudian kita bentuknya adalah JSON. Kemudian bentuknya lagi ada array. Nah, kemudian di sini kita akan bikin suksesnya. Kita akan defaultkan true aja. Kemudian jangan lupa kita dapetin ID-nya gitu kan. Last insert ID sama dengan dollar data ID gini. Kemudian kita jangan lupa untuk menambahkan code sukses itu 200. Simpan. Kita coba jalankan lagi. Di sini ketika kita simpan, apakah code-nya itu sudah muncul? Karena kita sudah bikin membuat ini responnya di konsol log ya. Di sini sudah muncul. Harusnya sudah muncul ya. Kita simpan. Ini yang data buat di post. Ini adalah resultnya. Jadi suksesnya tuh last ID-nya tuh 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang data yang terbaru. Seperti itu. Kita akan coba langsung di autoplotkan ke sini. Jadi kita akan bikin di sini auto populate-nya. Jadi auto populate kita hanya perlu ini samain dulu, kita copy ke sini, paste. Kemudian kita akan masukin dalam variabel file html new record gitu aja, sama dengan seperti ini. Kita pakai string template. Nah, kemudian kita akan rapikan code-nya biar enak dibaca. Selanjutnya untuk di sini kita kasih kelas sama dengan
kode. Nih, itu tuh hampir mirip seperti yang di dalam view-nya. Kita coba buka view-nya. Save dulu, buka view barang. Di sini belum punya kelas ya. Nanti kita akan bikin dulu kelas di sini supaya nanti kita proses edit itu bisa diambil. Namanya kelas kode. Kemudian yang bawahnya itu ada kelas nama. Kemudian jangan lupa di sini juga kita samakan kelas kode. Di sini kelas nama. Kemudian untuk datanya, data yang akan ditampil itu kita akan dapatkan dari data yang dikirim, gitu kan. Jadi data di sini data dot kode, kemudian bawahnya data dot nama. Karena ini new record gitu kan, maka di sini akan saya defaultkan angka 0. Kemudian selanjutnya adalah button buat edit sama hapus. Edit ya. Edit sama hapus. Nah, untuk ID-nya kita akan menggunakan dari response .id. Nah, ini kan kita gunakan di sini. Nah, karena ini butuhkan ID. Kemudian di sini juga kita butuhkan ID. Dalam indeks ini udah dapat ID-nya kan. Nah, kita akan samakan blg_id. Kita samakan. Karena ini juga kita samakan. Kemudian di sini menggunakan kelas dangle btnsm. Apakah sama? btn dangle btnsm. Nah, ntar kita coba cek. Oke. Beda ya, kita akan samakan supaya nggak rancu nantinya. Save. Kita coba. Kemudian setelah kita bikin HTML-nya, kita akan masukkan di dalam record yang paling atas. Jadi kita akan masukkan dalam tabelnya. Di sini tbody ya, tbody spasi kita coba tbody dot apa ya, prepend. Coba prepend, kita pakai prepend. Kemudian prepend kan di sini prepend kan, kita samakan pakai prepend aja. Kemudian ini HTML new record kita masukkan ke dalam sini seperti ini. Kita coba refresh. Kita angka lalabo gitu kan, simpan. Oke. Di sini muncul lalabo. Sedangkan kemudian yang ini kita harus hapus. Jadi ketika ini sudah sukses dimasukin, ini kan kita hapus. Nah, untuk menghapusnya itu mudah. Jadi yang kita perlukan adalah si recordnya. Jadi di sini ada ID-nya kan. ID ini kan melambangkan dari row-nya ini ya, kelas row-nya ini. Di sini kelas row-nya ini kita akan hapus. Ini kan. Ini kita hapus. Di sini kita menggunakan perintah di sini kita pakai
Nah, kita cek lagi, saya lupa. Di sini menggunakan ini TL underscore. Oke, TL kelas TL underscore. Nah, di sini dia menggunakan ID plus kita pakai ini ID. Nah, selanjutnya ini ID, ini bukan ID, seharusnya respond.id. Saya salah. Save. Dot remove. Kita coba lagi. Refresh. Misal kode barangnya itu permen. Nah, code-nya P1 permen lollipop. Kemudian kita simpan. Kita perhatikan konsolnya. Kita simpan. Kita tunggu. Nah, di sini sukses ya. Kemudian ini sudah masuk ke melekat ke dalam sini. Selanjutnya kita akan menggunakan di form edit di video selanjutnya ya. Jadi ketika kita klik batal, nggak ada perubahan. Ketika kita klik simpan, misalkan P2 permen available, dan kita simpan, kita datanya sudah melekat ke dalam data tabelnya gitu. Selanjutnya kita akan hapus di video selanjutnya, hapus dan edit. Tapi di sini ada typo, kita akan benerin terlebih dahulu. Jadi pembenarannya di sini. Di sini kita edit. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman semangat. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.